Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah walau dalam kondisi daring atau online. Tak lupa salawat serta salam, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali untuk mendiskusikan atau men-sharing tentang hadis, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan judul perbedaan hadis dan Al-Quran. Di sini saya selaku moderator, kemudian akan dilanjut oleh presentator pertama, yaitu kepada Saudari Suci Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran secara bahasa yaitu sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah, alam murtajal. Sebagian yang lain berpendapat Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Kemudian ada juga definisi menurut istilah, yaitu al-kalamul mu'jizul munazzala ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masohifil manqulu anhu bitawaturil muta'abbadu bitilawatihi. Kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah dengan membacanya. Kemudian ada perbedaan Al-Quran dengan hadis, yaitu Al-Quran adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis atau nabawi atau qudsi bukan mukjizat. Nah, kalau Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia, sedangkan hadis terpelihara namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Kemudian Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Al-Quran salah satu surah dalam Al-Quran Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat, sedangkan hadis tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Sedang Al-Quran lafal dan makna Al-Quran dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah namun lafalnya dari Nabi. Hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Al-Quran membaca Al-Quran dinilai ibadah, sedangkan hadis membaca hadis tidak dinilai ibadah, kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Rahmawati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu Saudari Suci Jauhar Rahmani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Materi berikutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, terbagi 3. Yang pertama ada bayan takrir, yang kedua ada bayan tafsir, yang ketiga ada bayan tasyri'. Dari bayan tafsir terbagi lagi menjadi 3, yaitu tafsil al-mujmal, yang kedua taksis al-am, yang ketiga ada takkid al-mutlaq. Bayan takrir atau takkid yaitu hadis memperkuat Al-Quran. Al-Quran perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Perintah puasa dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan perintah haji dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Hadis dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua yaitu Saudari Suci Johar Romani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga yaitu Saudari Wardatul Jannah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada bayan tafsir. Apa sih bayan tafsir itu? Bayan tafsir adalah hadis menafsirkan Al-Quran. Pembagian dari bayan tafsir yang pertama itu ada tafsir al-mujmal. Tafsir al-mujmal ialah hadis memperinci ayat Al-Quran yang global. Di sini ada contoh dari Al-Quran tentang perintah sholat dan zakat disebutkan secara global. Sedangkan dalam hadis itu diperinci lagi. Dalam masalah sholat diperinci dalam hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Dan tentang zakatnya itu dijelaskan lagi dalam hadis hatu rub'a usri amwalikum, yang artinya berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Bagian dari bayan tafsir kedua yaitu ada taksis al-am, yang artinya hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Contoh dari Al-Qur'annya yaitu di sini ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasanya anak kandung mendapat warisan, dan dalam hadisnya dijelaskan juga bahwa anak para nabi tidak mendapat warisan. Hadisnya nahnu ma'asyirul anbiya'i lanu rasu mataroknahu sadaqatun, yang artinya kami para nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Lalu ada anak yang membunuh orang tua itu tidak mendapat warisan. La yurisul qatilu minal maktuli syai'an, yang artinya pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudari Wardatul Jannah. Selanjutnya presentator keempat yaitu Saudara Wildan Ahmad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang ketiga ada bayan tafsir, ya hadis menafsirkan Al-Quran. Ketiga itu ada tayyid al-mutalaq, hadis membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 menceritakan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potongan tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya pencuri lelaki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Adapun di dalam hadis memberi batasan harta curian yang karenanya pencuri dikenakan hukuman potong tangannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, la tuqta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Artinya tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada dalam kurung pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada bayan tasyri'i, ya. Hadis yang menciptakan hukuman syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Hurrima libasul hariri wadzahabi ala dukuri ummati wa uhilla li inathihim." Diharamkan memakai sutera dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh lain ya dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha wa Rasulahu yanhayanikum
an luhumil umuril ahdiyati fa innaha rijsu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis atau kotor. Hadis riwayat Bukhari. Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wildan Ahmad. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya perihal perbedaan Al-Quran dan hadis? Baik, mungkin tidak ada ya teman-teman. Tidak ada yang ingin bertanya. Saya cukupkan presentasi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.